Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di petang hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Awaidut Thalabil Ilm, hambatan-hambatan, penghalang-penghalang yang dihadapi para penuntut ilmu yang menjadikan ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelum Ramadan dan Idul Fitr tentang bahayanya berbicara ilmu agama tanpa ilmu. Makanya di antara adabnya seorang yang menuntut ilmu agama, orang yang memiliki ilmu agama, tidak boleh dia berbicara tentang agama tanpa ilmu. Kita sudah sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahayanya perilaku orang yang berbicara tanpa ilmu. Bahkan Allah mengatakan dosanya sejajar dengan orang yang berbuat kesyirikan. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut tentang fawaidut tawakkuf amma la ya'lam. Keutamaan orang-orang yang ketika dia nggak tahu tentang suatu masalah agama, dia mengucapkan wallahu ta'ala a'lam. Maka dia orang yang tahu kadar dirinya. Tidak akhirnya dia asal-asalan bicara agama yang padahal dia nggak paham tentang masalah tersebut. Maka di sini disebutkan apa saja keutamaannya kalau orang bersikap tawakuf. Artinya dia nggak berani bicara, ditanya tentang satu masalah agama yang dia memang tidak tahu, maka dia katakan wallahu ta'ala a'lam. Kata pengarang kitab ini, Dr. Abdussalam Barjas rahimahullah, wa fi tawakkufihi amma la ya'lamu fawaidu katsira. Ketika seseorang bersikap tawakuf, dia katakan wallahu ta'ala a'lam dalam masalah agama yang dia tidak ketahui, maka di dalamnya terdapat faidah-faidah yang sangat banyak. Minha, yang pertama, anna hadha huwal wajibu alaihi. Yang pertama, kalau dia ditanya tentang masalah agama, dia tidak tahu tentang masalah tersebut dan dia jawab wallahu a'lam, maka sama dia telah menunaikan kewajibannya. Artinya kalau dia malah sotoy, ditanya satu masalah agama, dia jawab dengan asal-asalan, maka dia berarti melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita sudah bahas dalilnya, surah An-Nahl ayat 116. Allah berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haram. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan sesuatu dengan lisannya yang itu adalah dusta. Dia katakan ini halal, ini haram tanpa ada landasan ilmunya, tanpa ada dalilnya. Dia bicara semaunya, maka diancam oleh Allah. Itu orang yang berdusta atas nama Allah.
Orang yang bicara agama tanpa ilmu sama dengan orang yang berdusta atas nama Allah. Kalau berdusta atas nama Rasulullah saja, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, persiapkan tempat duduknya di neraka, apalagi berdusta atas nama Allah. Maka ini yang pertama ya. Kalau orang berani mengatakan wallahu a'lam ketika dia ditanya satu masalah yang dia memang nggak paham, dia nggak tahu dalilnya, dia nggak tahu tentang masalah agama tersebut, maka itu dia telah menjalankan kewajibannya. Yang kedua, faidah dari seseorang ketika berkata wallahu a'lam atas masalah agama yang dia tidak ketahui, kata beliau, fama asra'a ma ya'tihi ilma dzalika min muraja'atihi aw muraja'ati ghairihi fa innal muta'allima idza ra'a mu'allimahu qad tawaqqafa jadda wajtahada fi tahsili ilmiha wa ithafil muallimi biha fama ahsana hadzal athar. Faidah yang kedua, kalau seseorang ditanya agama dan dia nggak tahu, dia katakan wallahu a'lam, kata beliau, itu akan menjadikan orang tersebut dia akan cepat untuk memurajaah ilmunya. Karena dia tahu, oh ternyata masih banyak masalah agama yang belum saya ketahui jawabannya. Ya, ditanya sama anaknya tentang suatu masalah hukum, ditanya sama istrinya tentang suatu masalah hukum, dia nggak tahu dan nggak bisa jawab, dia katakan wallahu a'lam, nanti saya cari lagi, maka itu akan menjadikan dia cepat murojaah lagi. Dia buka lagi catatan-catatan yang dulu pernah dia menuntut ilmu. Coba kalau dia jawab semaunya, dia nggak bakal murojaah lagi. Dia sudah merasa cukup dengan jawaban yang dia berikan. Tapi ketika orang mengatakan wallahu ta'ala a'lam, dia akan, oh iya, banyak ilmu yang belum saya tahu. Dia murojaah lagi, dia ulang-ulang lagi ilmu yang pernah dia pelajari. Karena dia merasa masih bodoh. Ternyata saya nggak bisa jawab pertanyaan anak saya nggak bisa jawab pertanyaan istri saya dalam masalah agama. Itu menjadikan orang tersebut dia cepat murojaah, ulang-ulang pelajaran yang dulu pernah dia pelajari. Bahkan itu memberikan efek juga kepada siapa? Kepada seorang anak. Kalau dia tahu abinya ditanya, abinya nggak bisa jawab, anak itu akan meneladani. Ayah saya perasaan sering ikut kajian, ya, perasaan rajin untuk ilmunya, tapi ternyata ketika ditanya masih ada saja yang dia nggak tahu, apalagi saya. Nah ini makanya seorang ustaz, seorang ulama nggak perlu gengsi. Ketika dia ditanya satu masalah agama dan dia nggak tahu jawabannya, cukup dia katakan wallahu a'lam. Itu akan jadi apa? Teladan bagi muridnya. Murid akan meneladani, oh guru saya sudah S1 lama di luar negeri, S2 juga, S3 juga, ternyata masih ada yang beliau nggak bisa jawab. Muridnya akan apa? Oh apalagi saya yang cuma lulusan lokal, ya, ini lulusan luar negeri aja nggak bisa jawab, apalagi lulusan lokal. Maka itu akan menjadi apa? Teladan bagi muridnya. Terus berarti kalau guru saya saja dia masih ada yang dia nggak bisa jawab, apalagi saya harus lebih banyak lagi murojaah dan menuntut ilmunya. Nah ini faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, ketika seseorang mengatakan wallahu ta'ala a'lam dalam masalah agama yang dia tidak ketahui, kana dalilan ala thiqatihi wa amanatihi wa itqanihi
fima yajzimu bihi minal masail. Ketika ada seorang ustaz, seorang guru, seorang ulama, dia ketika ditanya masalah agama dan dia berani mengatakan wallahu a'lam karena memang dia nggak tahu jawabannya, itu dalil. Itu menunjukkan apa? Guru itu, ustaz itu orang yang fiqh, terpercaya, dan dia orang yang amanah terhadap ilmu. Justru muridnya akan menganggap, oh ini ustaz nggak gengsi. Itu fiqh. Fiqh kan terpercaya. Dan ini ustaz berarti amanah. Dia jaga amanah ilmiahnya. Dia nggak bicara sembarangan tanpa dalil. Dia nggak berani bicara agama kalau itu dia nggak tahu ilmunya. Nah ini faedah yang ketiga, orang akan semakin percaya sama kita. Kalau kita berani mengatakan wallahu a'lam dalam masalah agama yang kita memang nggak tahu, orang itu akan percaya sama kita, siqah, dan dia akan memahami, oh ini orang amanah, nggak bicara sembarangan, nggak bicara ngawur. Kalau dia memang nggak tahu ilmunya, dia katakan wallahu a'lam, saya nggak tahu dan Allah lebih mengetahui. Maka orang yang mengatakan demikian itu dalil menunjukkan apa? Dia orang yang terpercaya, amanah, dan dia orang yang betul-betul faham tentang ilmu agama. Karena dia takut bicara agama tanpa ilmu. Sudah kita bahas ya, Imam Malik. Siapa yang meragukan keilmuannya Imam Malik rahimahullah? Imamnya Ahlul Hijaz, Mekah dan Madinah. Orang yang pertama kali membukukan kitab hadis. Kitab hadis yang pertama dibukukan, dijadiin buku, itu kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta. Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada. Justru buku hadis yang pertama kali dibukukan itu kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta. Ya, gurunya Imam Syafi'i. Yang kita tahu muridnya saja Imam Syafi'i begitu cerdasnya luar biasa. Imam Malik lihat, imamnya Ahlul Hijaz, bukunya pertama kali dibukukan dalam hadis. Kemudian gurunya Imam Syafi'i. Ketika ada utusan dari Irak bawa 40 pertanyaan ke Imam Malik, ya, apa jawabannya Imam Malik? 4 pertanyaan saja beliau bisa jawab. 36 pertanyaan beliau mengatakan la adri, saya enggak tahu, wallahu ta'ala a'lam, Allah lebih mengetahui. Imam Malik itu hafal Quran, hafal hadis. Imam Malik itu membukukan kitab hadis nggak nyontek dari hafalan beliau, ya, langsung nulis jadi buku, ya, Al-Muwatta. Tapi ditanya 40 pertanyaan, berapa yang dijawab? 4. 36 beliau katakan wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita dikasih 3 pertanyaan, jawabannya 4. Ya, Imam Malik 40 pertanyaan, 4 yang bisa beliau jawab, 36 beliau takut ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Karena bahaya ini. Seorang ustaz, seorang ulama, kalau dia bicara agama tanpa ilmu, ketika ditanya masalah agama, dia bicara asal-asalan, sama saja dia menyesatkan orang yang bertanya kepadanya. Ini bahayanya. Ya, makanya Imam Malik nggak gengsi. Beliau lebih takut di akhirat nanti. Kalau beliau jawabnya asal-asalan, makanya beliau katakan 36 pertanyaan, wallahu ta'ala a'lam, Allah lebih mengetahui. Dan ini enggak mengurangi kewibawaannya Imam Malik. Ini enggak mengurangi kemuliaannya Imam Malik. Justru murid-muridnya semakin segan. Karena dia tahu ini gurunya jujur, amanah, terpercaya.
Ketika dia memang nggak tahu jawabannya, dia katakan nggak tahu. Ini kan menunjukkan apa? Amanahnya seorang guru, amanahnya seorang ulama. Mereka nggak berani bicara agama tanpa ilmu karena mereka tahu ancamannya luar biasa. Begitu juga kita kisahkan Imam Asy-Sya'bi. Siapa yang nggak kenal Asy-Sya'bi? Ulama besar. Sampai Ibnu Katsir mengatakan, kana a'lamun nas fi zamani. Orang yang paling berilmu di zamannya. Orang yang paling berilmu di zamannya. Ketika beliau lagi majelis dengan muridnya, datang seorang laki-laki bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi tentang satu masalah agama, satu saja. Kata Imam Asy-Sya'bi, la adri, saya tidak tahu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ketika orang yang bertanyanya pergi, ada seorang muridnya yang berkata, wahai Imam, engkau kan orang paling berilmu di zaman ini. Kok bisa satu pertanyaan orang ini engkau nggak bisa jawab? Kami malu wahai Imam, subhanallah. Kata muridnya, kami malu, ya. Tapi apa jawabannya Imam Asy-Sya'bi? Lima astahi. Kenapa harus malu? Kenapa aku harus malu? Kata Imam Asy-Sya'bi, ya. Fa innal malaikata la tastahi. Malaikat ketika disuruh menyebutkan nama-nama benda di langit dan mereka nggak tahu apa jawaban mereka, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat aja nggak malu ketika Allah suruh sebutkan apa, ya, nama-nama benda yang ada di langit. Ya, jawabannya malaikat tadi, qalu subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami enggak punya ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha memiliki ilmu dan juga Maha bijaksana. Enggak ada yang gengsi ulama itu. Kalau memang kita nggak tahu tentang suatu masalah agama, maka kita jawab wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nah ini faidah yang ketiga, ya. Itu menunjukkan terpercayanya orang tersebut, amanahnya orang tersebut terhadap ilmu. Kalau dia memang nggak tahu jawabannya, dia katakan la adri, saya tidak tahu, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Faidah yang keempat, wa minha annal muallima idza ra'a minhu al-muta'allimuna at-tawaqquf fi ma la ya'lam kana dzalika ta'liman lahum wa irsyadan li hadhihi at-tariqati al-hasanah wal iqtida'i bil ahwali wal a'mal ablaghu min al-iqtida'i bil aqwal. Yang keempat, kata Dr. Abdul Salam Barjas, faidah kalau seorang guru dia berani mengatakan dia tidak tahu dalam masalah agama yang dia tidak ketahui, di antara faidahnya itu akan memberikan teladan yang langsung kepada murid-muridnya. Jadi ternyata teladan yang lebih mudah diteladani oleh murid itu berupa perbuatan. Bukan sekedar apa? Perkataan. Ketika seorang murid lihat, ini gurunya ditanya, bisa berani jawab, nggak tahu, Allah lebih mengetahui. Maka murid itu akan meneladani, ya, karena keteladanan dengan perbuatan lebih bisa mempengaruhi daripada meneladani dengan perkataan. Ya. Kalau kita sebutnya mungkin sekarang, ya, learning by teaching, belajar tapi dengan learning by doing, ya. Belajar tapi dengan mempelajari sikap dari guru kita, bagaimana sikapnya.
bagaimana keteladanannya dalam perbuatannya, bukan sekedar perkataan saja. Nah, ini yang keempat, faidah kalau seorang melihat guru atau siapapun yang dia lihat, ternyata dia berani mengatakan wallahu a'lam terhadap masalah agama yang dia tidak tahu, ini akan menjadikan teladan bagi orang yang melihatnya. Ini faidah dari orang yang berani mengatakan wallahu a'lam dalam masalah agama yang dia tidak mengetahui. Selanjutnya, selain adab penuntut ilmu, dia nggak boleh bicara agama tanpa ilmu. Di antara adabnya juga al-munazaratu bainal muta'allimain. Dia menjaga adab ketika berdiskusi dengan sesama penuntut ilmu. Diskusi ilmiah, bukan debat kusir. Tahu debat kusir nggak? Ya, debat kusir orang cuma mengandalkan retorika tapi nggak ada dalilnya bicaranya. Ya, itu namanya debat kusir. Kalau memang mau diskusi ilmiah, maka sampaikan dengan dalil-dalil. Bahwa kitab-kitab para ulama, sampaikan mana dalilnya, bagaimana pemahaman ulama salafnya. Ini baru diskusi. Tapi kalau debat kusir hanya sekedar berbicara tanpa dalil. Maka di sini bagaimana ya? Adab sesama penuntut ilmu ketika mereka saling berdiskusi. Kata beliau, wa mimma yu'ayyinu ala hadzal matlubi anna yaftahul muallimu lil muta'allimin babal munazarati fil masaili wal ijtihad. Di antara perkara yang harusnya dilakukan oleh seorang guru, seorang yang menyampaikan ilmu, hendaknya dia membuka pintu diskusi, pintu munazarah, dengan mau mendiskusikan beberapa masalah-masalah yang perlu didiskusikan. Wa an yakunal qasdu wahidan. Tujuan utamanya ketika seorang penuntut ilmu berdiskusi, ittiba'u ma rajjahathul adillah. Dia ingin mengikuti apa? Dalil yang paling kuat. Itu tujuannya. Diskusi bukan cari pembenaran. Diskusi cari kebenaran, mana dalil yang paling kuat. Maka ini tujuan utama kenapa kita berdiskusi. Fa innahu idza ja'ala hadzal amra nasba 'ainai wa a'yunahum tanawwaratil afkar wa 'arafat ma'akhidh wal barahi wa taba'atil haqa'iq. Kalau ini yang dia lakukan ketika diskusi, apa tujuan utamanya? Dia ingin cari kebenaran. Dia ingin cari dalil yang paling kuat. Maka apa pengaruhnya? Maka pikirannya akan bersinar. Dia akan mengetahui dalil-dalil yang kuat dan dia akan mengikuti kebenaran, bukan hawa nafsu. Wa kana al-qasdul asli ma'rifatal haqqi wattiba'i. Karena tujuan utama ketika dia berdiskusi dalam rangka mencari tahu kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Berarti diskusi ada yang tercela, ada yang terpuji. Diskusi yang terpuji bukan dengan mencari pembenaran. Mencari pembenaran apa? Dengan cara dia sampaikan dengan akal-akal logika saja, bukan dengan dalil. Ketika disampaikan dalil dia tolak karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, nggak sesuai dengan pendapatnya selama ini, nggak sesuai dengan pendapat golongannya, dia tolak. Maka ini namanya diskusi tercela kalau dia tetap kedepankan hawa nafsunya, bukan dalil yang dia lihat. Tapi diskusi yang terpuji tadi tujuannya mencari kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Makanya kemudian dijelaskan dhammut ta'assub, tercelanya sikap fanatik. Tercelanya sikap
fanatik. Apa artinya fanatik? Melindungi, membela secara membabi buta, apakah kepada ustadz yang dia fans dengannya atau kepada pendapat golongannya, maka itu adalah fanatik. Dan itu dicela oleh syariat. 4 imam mazhab saja yang terkenal sampai sekarang, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, gak ada di antara mereka yang bersikap fanatik dengan pendapat guru-gurunya. Makanya kebanyakan mereka mengatakan idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Itu perkataan 4 ulama imam mazhab. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku, mazhabku. Mazhab itu pendapat. Ya, maka nggak boleh seseorang fanatik kepada golongan, mazhab, partai, nggak boleh. Ya, karena fanatik itu dia bela golongannya, dia bela orang yang dia kagumi, walaupun yang dia kagumi itu salah. Nah itu namanya fanatik itu. Dia bela pendapat kelompoknya, golongannya, padahal itu pendapat yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, itu namanya fanatik. Dan Rasulullah ancam dalam hadis riwayat Abu Dawud, diancam sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laisa minna man da'a ilal asabiyyah wa laisa minna man qatala ila asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Nih ancamannya Rasulullah kepada orang yang fanatik. Fanatik kepada golongannya, fanatik kepada kelompoknya, ini diancam sama Rasul. Apa kata Rasulullah? Bukanlah golongan kami man da'a ila asabiyyah, orang yang menyeru kepada fanatisme. Kemudian kata Rasulullah, bukanlah golongan kami orang yang berperang karena fanatisme. Bukanlah golongan kami orang yang mati karena fanatisme. Kata Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, 72 dosa besar itu, beliau punya kaidah. Setiap ada lafaz hadis bunyinya laisa minna, bukanlah golongan kami, maka itu termasuk kategori dosa besar. Berarti fanatisme golongan itu dosa besar. Karena kita akan sebutkan nanti dampak buruknya kalau orang itu bersikap fanatik kepada golongannya, kelompoknya, ustadznya. Gak boleh. Yang mesti kita lihat apa? Dalil yang disampaikan. Ya, makanya Anda sampaikan di sini dulu ya. Masih ingat nggak kaidahnya? Aqwalul ulama laisat bihujjah. Karena tulis kaidah penting ihwa. Aqwalul ulama, aqwal itu bisa dikatakan pendapat atau perkataan. Aqwalul ulama laisat bihujjah. Walakin tahtaju ila adillah. Apa artinya? Pendapat para ulama itu bukan hujjah, tetapi membutuhkan dalil-dalil.
Ya. Makanya kita lihat mereka yang bermazhab pun, mazhab itu kan artinya pendapat. Seorang ulama misalnya dia bermazhab Syafi'i, berarti dia banyak mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi mereka nggak ta'assub, mereka nggak fanatik. Contoh, antum tahu Ibnu Katsir tidak? Al-Hafiz Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Beliau itu secara fikih bermazhab Syafi'i. Ya. Tapi ternyata beliau berguru juga. Berguru kepada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang bermazhab Hambali. Ya, maka nggak fanatik Ibnu Katsir. Ya, begitu juga kebanyakan kita hari ini mengklaim bermazhab Syafi'i, tapi ternyata sebagiannya keluar dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Antum kan taunya, oh kita mau mazhabnya Syafi'i, ya. Padahal dalam beberapa masalah banyak yang keluar dari pendapatnya Imam Syafi'i. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i berpendapat mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, pahalanya untuk orang yang meninggal dunia itu tidak akan sampai pahalanya. Itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi gimana yang kita lakukan atau yang kebanyakan dilakukan kaum muslimin di Indonesia? Mereka sering ngirimin bacaan apa? Al-Qur'annya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Padahal menurut Imam Syafi'i itu nggak akan sampai pahalanya. Ya. Imam Syafi'i berdalil dengan surah An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang manusia nggak akan bisa mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Maka ini ya tercelanya sikap fanatisme. Diancam tadi sama Rasulullah ya, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang menyeru kepada fanatisme. Wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang berperang karena fanatisme. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukanlah golongan kami orang yang mati masih dalam keadaan dia fanatik kepada kelompok dan golongannya. Itu ancaman tadi ya, kata Imam Zahabi, setiap ada hadis bunyinya laisa minna, maka itu adalah dosa besar. Setiap ada bunyi hadis, bukanlah golonganku, bukanlah golongan kami, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Berarti dari sini kita paham nih, ternyata fanatisme kepada kelompok, kepada partai, kepada golongan, kepada ustadz tertentu kan, itu bagian dari dosa besar. Gak boleh kita bela mati-matian pendapat seorang ustadz, pendapat golongan, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu namanya apa? Fanatik. Empat imam mazhab, Imam Syafi'i pernah mengatakan, idza wajadtum min kalami khilafa sunnati Rasulillah fatruk kalami wa tiba'i sunnati Rasulillah. Imam Syafi'i, apabila kalian dapatkan, kata Imam Syafi'i, di antara perkataanku yang menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi hadis Rasulullah, tinggalkan pendapatku dan ikuti sunnah Rasulullah. Ini bukan malah dibela mati-matian pendapat yang salah. Ya, kaum muslimin kan gitu. Dia sudah ngefans nih sama seorang ustadz tertentu.
Akhirnya ustadznya udah kayak nabi, nggak boleh dikritik. Ya, padahal yang namanya seorang ustadz pasti ada kesalahannya. Ya, kritik mengkritik itu biasa ya dalam dunia ya keilmuan itu. Ya, ini kan enggak. Ya, ustadznya dikritik marah dia. Ya, jangan kayak gitu dong. Ya, nggak boleh itu, subhanallah. Padahal jelas misalnya perkataan ustadznya menyelisihi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita menasehati. Maka nggak boleh fanatik kepada pendapat tertentu, mazhab tertentu, kelompok tertentu, dan ini adalah sikap tercela. Kita lihat perkataan Dr. Abdus Salam Barjas. Falhadaru minat ta'assubi lil aqwali wal qailin. Berhati-hatilah kalian dari bersikap fanatik kepada pendapat-pendapat tertentu, kepada ulama-ulama tertentu. Wa huwa an yaj'ala al-qasda minal munadharati wal mubahathati nasrul qawli alladhi qalahu. Orang yang seperti ini kalau dia sudah fanatik kepada pendapat tertentu, ulama tertentu, ustadz tertentu, akan menjadikan tujuan dia berdiskusi bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk memenangkan pendapat kelompoknya. Ini orang kalau sudah fanatik, dia bukan cari kebenaran, tapi dia cari pembenaran. Pokoknya kelompok saya harus menang. Ini orang yang fanatik, makanya dicela. Ya, tercela sekali sikap fanatik. Bahkan kata beliau, fa inna ta'assuba muzhibun lil ikhlas. Orang yang bersikap fanatik kepada kelompok pendapat tertentu itu akan menghilangkan keikhlasannya. Artinya dia nuntut ilmu agama, belajar agama sudah nggak ikhlas lagi. Tapi yang dia cari apa? Supaya kelompoknya ini bisa dia bela mati-matian, walaupun pendapatnya salah. Ini bahayanya sikap fanatisme. Ya, ada beberapa sebab ya, kenapa seseorang bisa muncul sikap fanatik pada dirinya kepada pendapat tertentu atau kepada kelompok tertentu. Yang pertama kata ulama, al-jahlu. Sebab utama ini kebodohan dalam ilmu agama. Akhirnya menjadikan dia apa? Fanatik. Ya. Yang pertama, dia bodoh tentang bahwasannya fanatik itu akan menimbulkan bahaya. Yang kedua, dia bodoh terhadap hukum orang yang bersikap fanatik tersebut. Padahal sudah jelas fanatik itu haram dan termasuk dosa besar. Dia nggak tahu. Akhirnya dia bela mati-matian kelompoknya, golongannya, karena tadi fanatismenya kepada golongan tersebut. Maka ini yang pertama, kebodohan itu. Makanya tidaklah kebodohan itu kecuali menjadikan seseorang jatuh kepada dosa-dosa besar. Kenapa orang jatuh kepada syirik? Karena bodoh. Kenapa orang jatuh pada perbuatan bid'ah nggak ada tuntunannya? Faktor utamanya bodoh dalam hal agama. Termasuk kenapa orang fanatik kepada pendapat tertentu, kelompok tertentu, karena kebodohan dalam hal ilmu agama. Yang kedua, sebab orang itu bersikap fanatik karena dia mengikuti hawa nafsu. Dia sudah gak mengikuti kebenaran lagi. Hawa nafsunya yang dia kedepankan. Makanya kata Allah, wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Tidak ada orang yang lebih sesat kata Allah daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang fanatik, dia ngikutin hawa nafsunya, makanya dia tersesat.
membela mati-matian orang yang salah. Ya, maka ini yang akan menjadikan orang ini tersesat. Sudah maghrib ya. Materi cukup ya. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Dampak buruk fanatik kita buka insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.